Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem ekonomi komando. Perkenalkan, saya atas nama Fatika Rahmi Junaidi. Saya Sicilia Petra Yordania. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kania. Davina Dwi Herti. Saya Muhammad Nur Hadi. Apa itu sistem ekonomi komando? Sistem ekonomi komando adalah sistem yang menetapkan pemerintahan pusat sebagai pembuat kendali dan keputusan ekonomi. Sistem ini tidak bergantung pada hukum penawaran dan pemerintahan yang beroperasi dalam sistem ekonomi pasar. Ekonomi komando juga mengabaikan kebiasaan yang memadu ekonomi tradisional. Atas dasar ini, sumber daya produksi dan modal semuanya dikuasai oleh pemerintah. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi komando ini seperti Korea Utara, Cina, Kuba, dan Vietnam. Sistem ini juga biasa disebut dengan sistem ekonomi terencana, atau terpusat, atau terpimpin, atau sosialis. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa fungsional dari sistem ekonomi komando dalam suatu negara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari terjadinya monopoli pasar. Ini yang menjadi tujuan penting dari sistem ekonomi komando, dengan semua aktivitas ekonomi dan badan usaha dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak ada suatu kalangan yang akan menguasai pasar persaingan. Fungsi pemerintah akan memenuhi kebutuhan semua masyarakatnya secara merata tanpa membeda-bedakan suatu kalangan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan industri. Fungsi pemerintah di sini akan mulai untuk merealisasikan proyek-proyek besar dengan satu komando presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala pemusatan di bidang industri. Yang ketiga, kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Dengan sistem ekonomi komando ini menghilangkan kesengajaan sosial antar masyarakatnya, terutama pada perbedaan pendapatan dari masing-masingnya, dan kesengajaan antara si kaya dan si miskin akan berkurang. Yang keempat, menjadikan pemerintah sebagai pusat kendali semua aspek ekonomi. Pemerintah di sini akan berfungsi sebagai pusat pengendali dari aspek ekonomi seperti aspek produksi bahan pokok, seputar permintaan, dan keseimbangan harga pasar. Dengan begitu secara tidak langsung pemerintah mengawasi jika tanda-tanda inflasi. Yang kelima, percepatan pembangunan nasional. Tidak usah menunggu investor swasta, tetapi fungsi membuat pemerintah sebagai pemegang kuasa penuh terhadap pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pembuatan jalan tol, membangun fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang keenam, mengatasi masalah ekonomi modern. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi modern dengan mengatur proses produksi sehingga masalah kesulitan akan produksi apa yang harus diprioritaskan dapat teratasi dengan baik. Yang ketujuh, penerapan prinsip ekonomi. Bentuk intervensi dan penentuan standar hidup yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari penerapan prinsip ekonomi. Pemerintah pada sistem ekonomi komando dapat menetapkan apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat pengangguran. Dengan sistem ekonomi komando, setiap masyarakat akan diberikan kesempatan yang sama, khususnya pekerjaan dari pemerintah. Dengan begitu tingkat pengangguran akan rendah guna untuk menstabilkan pendapatan nasional dan perekonomian negara. Dan ada 3 ciri-ciri sistem ekonomi komando, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perekonomian dalam sebuah negara. Pemerintah berhak untuk membuat peraturan perekonomian yang harus ditaati oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Ada juga kelebihan dari sistem ekonomi komando. Saya akan membacakan kelebihan dari sistem ekonomi komando. Kelebihan dari ekonomi komando berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mengembangkan ekonomi jual maupun pembeli. Berikut adalah macam-macam kelebihannya. 1. Ekonomi cenderung lebih stabil. Ekonomi negara cenderung lebih stabil karena pemerintah membatasi aktivitas ekonomi
melalui kebijakan yang dikeluarkan dan wajib mematuhinya. 2. Mengurangi tingkat pengangguran. Mengurangi tingkat pengangguran karena pemerintah akan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat yang masih menganggur. 3. Menyediakan jaminan masyarakat. Menyediakan jaminan masyarakat, pemerintah juga menyediakan jaminan untuk masyarakat dengan cara meminimalisir harga produk yang akan dijual. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban perekonomian pada pemerintah. Pemerintah akan bertanggung jawab masalah perekonomian masyarakat dan akan memberikan solusi. Namun ada baiknya jika berusaha sendiri terlebih dahulu. Kekurangan dari ekonomi komando adalah keterbatasan masyarakat dalam memilih. Berikut adalah macam-macam kekurangannya. Sedikit variasi barang dan jasa. Negara banyak menghasilkan suatu produk namun bukan produk yang dibutuhkan, sehingga variasi barang yang dibutuhkan lebih sedikit. Karena sedikitnya barang yang dibutuhkan, kebanyakan masyarakat mengambil cara dengan berbelanja di pasar gelap. Banyaknya barang yang dibutuhkan namun tidak tersedia oleh pemerintah. Karena banyaknya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak semuanya tersedia oleh pemerintah. Dan masyarakat hanya bisa mendapatkan sesuai yang sudah tersedia saja. Bukan hanya itu saja, ada juga kekurangan ekonomi komando seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, sumber daya yang terbuang sia-sia, standar hidup secara kolektif. 5 karakteristik ekonomi komando. 5 karakteristik ekonomi komando. Anda dapat modifikasi ekonomi komando yang direncanakan secara terpusat dengan 5 karakteristik berikut. 1. Pemerintah menciptakan rencana ekonomi pusat. Rencana 5 tahun menetapkan tujuan ekonomi dan sosial untuk setiap sektor dan wilayah negara. Rencana jangka pendek mengubah tujuan menjadi hal yang dapat ditindaklanjuti. 2. Pemerintah mengalokasikan semua sumber daya sesuai dengan rencana pemerintah pusat. Pemerintah mencoba menggunakan modal negara, tenaga kerja, dan sumber daya alam dengan cara seefisien mungkin. 3. Menggunakan keterampilan dan kemampuan masing-masing penduduknya untuk kapasitas tertinggi mereka. Sistem ini berupa menghilangkan pengangguran. Rencana pusat menetapkan prioritas untuk produksi semua barang dan jasa, itu termasuk kota dan kontrol harga. Tujuannya adalah menyediakan cukup makanan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan semua orang di negara tersebut. Dapat juga menetapkan prioritas nasional, termasuk mobilisasi untuk perang atau menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. 4. Pemerintah memiliki bisnis monopoli ini dalam industri yang dianggap penting untuk tujuan ekonomi komando, termasuk bisnis keuangan, utilitasi, dan otomotif. Tidak dapat persaingan domestifikasi di sektor ini. 5. Pemerintah membuat undang-undang, peraturan, dan arahan untuk menegakkan rencana pusat. Bisnis mengikuti produksi dan target peraturan rencana mereka, tidak bisa merespons sendiri terhadap kekuatan pasar bebas.